Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristin Gosaro, NPM 191302100209 dari kelas manajemen 5A4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi tujuan jangka pendek dan taktik fungsional. Tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek atau short term objective adalah hasil terukur yang dapat dicapai atau dimaksudkan untuk dapat dicapai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Tujuan jangka pendek merupakan hasil yang spesifik dan biasanya kuantitatif yang ditetapkan oleh para manajer operasi untuk dicapai dalam waktu dekat. Tujuan jangka pendek membantu menerapkan jangka strategi paling tidak dalam 3 cara. 1. Tujuan jangka pendek mengoperasionalkan jangka panjang. 2. Pembahasan mengenai kesepakatan atas tujuan-tujuan jangka pendek membantu untuk mengangkat masalah dan konflik potensial dalam suatu organisasi yang biasanya memerlukan koordinasi guna menghindari konsekuensi yang bersifat disfungsional. 3. Tujuan jangka pendek membantu implementasi strategi mengidentifikasikan hasil-hasil terukur dari rencana tindakan atau aktivitas fungsional yang dapat digunakan untuk membantu umpan balik, koreksi, dan evaluasi menjadi lebih relevan dan dapat diterima. Tujuan jangka pendek disertai dengan rencana tindakan yang memperkaya tujuan-tujuan tersebut dalam 3 cara. Yang pertama, rencana tindakan biasanya mengidentifikasikan taktik dan aktivitas fungsional yang akan dilaksanakan dalam minggu, bulan, atau kuartal depan sebagai bagian dari usaha bisnis tersebut untuk membangun keunggulan kompetitif. Kedua, kerangka waktu penyelesaian yang jelas kapan usaha tersebut akan dimulai dan kapan hasil akan diperoleh. 3. Identifikasi atas siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan dalam rencana tersebut. Kualitas tujuan jangka pendek yang efektif. 1. Terukur. Tujuan jangka pendek akan lebih konsisten jika secara jelas menyatakan apa yang perlu dicapai, kapan hal tersebut akan dicapai, dan bagaimana pencapaiannya akan diukur. 2. Prioritas. Beberapa tujuan pantas diprioritaskan karena beberapa pertimbangan waktu atau pengaruh khusus dari tujuan tersebut terhadap keberhasilan suatu strategi. 3. Memecah dari tujuan jangka panjang menjadi tujuan jangka pendek. Efek pemecahan memberikan manfaat tambahan dalam menyediakan suatu referensi yang jelas untuk komunikasi dan negosiasi, yang mungkin penting untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan tujuan dan kegiatan pada tingkatan operasi. Taktik fungsional. Aktivitas-aktivitas penting dan rutin yang harus dilakukan di setiap area fungsional, pemasaran, keuangan, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta manajemen sumber daya manusia untuk menghasilkan produk dan jasa dari bisnis tersebut. Perbedaan antara strategi bisnis dan taktik fungsional. 1. Kekhususan taktik fungsional adalah lebih spesifik daripada strategi bisnis. 2. Rentang waktu yang lebih singkat dari taktik fungsional adalah penting bagi keberhasilan implementasi dari suatu strategi bisnis karena 2 alasan. 3. Para peserta manajer mendelegasikan pengembangan taktik fungsional kepada bawahannya yang bertanggung jawab menjalankan bidang-bidang operasi dari bisnis tersebut. Menciptakan kebijakan yang memberdayakan. Kebijakan melakukan hal ini dalam beberapa cara sebagai berikut. 1. Kebijakan menciptakan kendali tidak langsung terhadap tindakan independen. 2. Kebijakan mendorong penanganan yang seragam atas aktivitas-aktivitas yang serupa.
3. Kebijakan memastikan pengembalian keputusan yang lebih cepat. 4. Kebijakan melembagakan aspek-aspek dasar dari perilaku organisasi. 5. Kebijakan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan harian yang repetitif. 6. Kebijakan meredam resistensi atau penolakan terhadap strategi yang dipilih oleh para anggota organisasi. 7. Kebijakan menawarkan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya bagi masalah-masalah rutin. 8. Kebijakan memberikan manajer suatu mekanisme untuk menghindari pengambilan keputusan yang dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak dipikirkan secara matang dalam operasi yang berubah.